Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Adam Al-Hafid dengan NIM C1B020115. Saya adalah mahasiswa dari Prodi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu manajemen piutang. Baiklah, langsung saja akan saya share screen PowerPoint-nya terlebih dahulu. Nah, ini mungkin teman-teman bisa melihat PowerPoint yang saya sajikan. Baiklah, langsung saja akan saya mulai. Manajemen piutang. Pengertian manajemen piutang. Manajemen piutang adalah praktik atau sistem yang dibuat oleh perusahaan melalui proses perencanaan, pengawasan, pengendalian uang yang ditagih kepada pihak yang meminjam. Tagihan kepada pihak lain yang dimaksud adalah tagihan perorangan maupun perusahaan atas setiap aktiva atau aset perusahaan yang timbul dari transaksi kredit. Kemudian jenis-jenis piutang. Jenis-jenis piutang yang pertama, piutang usaha. Piutang usaha adalah sejumlah pembelian kredit dari pelanggan. Piutang muncul sebagai akibat dari penjualan barang atau jasa. Piutang ini biasanya diperkirakan akan ditagih dalam waktu 30 hingga 60 hari. Secara umum, jenis piutang ini adalah piutang terbesar yang dimiliki oleh perusahaan. Kemudian yang kedua, wesel tagihan. Bil wesel atau wesel tagih adalah surat resmi yang diterbitkan sebagai bentuk pengukuran utang. Catatan yang dapat diterima biasanya memiliki waktu untuk mengumpulkan antara 60-90 hari atau lebih dan mengharuskan debitur membayar bunga. Piutang dan piutang usaha karena transaksi penjualannya biasa disebut dengan perdagangan. Kemudian yang ketiga, piutang lain-lain. Piutang lain-lain termasuk piutang non-perdagangan. Contohnya yang pertama yaitu piutang bunga, piutang gaji, uang muka karyawan, dan pengembalian pajak. Secara umum, itu tidak berasal dari kegiatan operasional perusahaan. Kemudian pengelolaan piutang. Piutang adalah aset yang cukup material. Oleh sebab itu, dibutuhkan suatu manajemen piutang yang efektif dan efisien sehingga jumlah data yang diinvestasikan dalam piutang sesuai dengan tingkat kemampuan perusahaan agar tidak mengganggu arus kas. Kebijakan manajemen piutang usaha mencakup keputusan sebagai berikut. Yang pertama, standar kredit, kemudian yang kedua, ketentuan kredit, dan yang ketiga, kebijakan kredit dan pengumpulan piutang. Kemudian faktor yang mempengaruhi investasi piutang. Piutang yang diakibat oleh penjualan secara kredit mempunyai kelebihan dan kekurangan. Dengan banyaknya penjualan kredit yang dilakukan oleh perusahaan, maka akan menyebabkan investasi terhadap piutang akan meningkat. Sutrisno menyebutkan bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi besar kecilnya dana yang diinvestasikan dalam piutang. Di antaranya adalah yang pertama, volume penjualan kredit, kemudian yang kedua, syarat penjualan, yang ketiga, ketentuan tentang pembatasan kredit, yang keempat, kebijakan pengumpulan atau penagihan piutang, kemudian yang terakhir, kebiasaan membayar pelanggan. Biaya yang timbul akibat adanya piutang. Dengan dilaksanakannya penjualan secara kredit yang kemudian menimbulkan piutang, maka perusahaan sebenarnya tidak terlepas dari penanggungan risiko berupa biaya. Biaya yang timbul akibat dari adanya piutang adalah sebagai berikut. Yang pertama, biaya penghapusan piutang. Yang kedua, biaya pengumpulan piutang. Yang ketiga, biaya administrasi. Kemudian yang keempat, biaya sumber dana. Terima kasih. Baiklah teman-teman, sepertinya penyampaian materi tentang manajemen piutang saya akhiri cukup sampai di sini. Bila ada salah-salah kata atau perilaku yang kurang berkenan, saya mohon maaf.
Saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.